Mari kita sama-sama menyaksikan materi tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk pada materi, mari kita sama-sama pahami apa yang sebetulnya tujuan kita mempelajari peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nantinya kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi perkembangan pesantren di Indonesia, juga mampu mengklasifikasikan unsur-unsur pesantren dan menganalisa peran pesantren dalam dakwah Islam Indonesia, dan terakhir mampu mendeskripsikan perkembangan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga dakwah sekaligus lembaga pendidikan Islam tertua yang keberadaannya menjadi catatan bagi perkembangan syiar Islam di Indonesia. Pesantren diambil dari kata funduk yang artinya asrama, sedangkan pesantren memiliki akar kata yaitu santri yang berasal dari bahasa Indonesia, bahasa India maksudnya. Perkembangan pesantren di Indonesia melalui proses yang sangat panjang, dan hingga saat ini terdapat 3 macam atau 3 bentuk model pondok pesantren, yaitu ada pesantren tradisional atau nusantara mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Pola pengajarannya menerapkan sistem halakoh atau kelompok. Kurikulumnya tergantung pada kiai pondok pesantren. Yang kedua ada pesantren komprehensif atau khalaf. Pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern ini biasanya menggunakan kitab kuning dan juga secara halakoh. Ya, kitab kuning ini biasanya terdiri dari materi-materi berbahasa Arab dan dengan penjelasannya. Adapun sistem kurikulum yang digunakan adalah kurikulum madrasah. Yang terakhir ada pesantren modern. Penerapan sistem belajar modern tampak pada kelas-kelas belajar. Pada sebelumnya di salaf dan khalaf, mereka kebanyakan menggunakan masjid untuk sebagai pusat pembelajaran. Sedangkan pada pesantren modern mereka memiliki kelas-kelas yang berbeda dan memadai seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang dibuat oleh sesuai aturan pemerintah. Selanjutnya ada unsur-unsur pesantren, terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah kiai, yang tugasnya bukan hanya mengajar tapi juga sebagai pengatur pondok pesantren. Biasanya kiai juga merupakan seorang pendiri atau perintis pondok pesantren tersebut. Yang kedua ada santri, suatu unsur yang utama, namun jika keberatannya hanya sedikit, pesantren tetap berjalan sebagaimana biasa, berbeda dengan sekolah pada umumnya yang memiliki batasan minimal berapa peserta didiknya harus ada. Yang ketiga ada masjid, di mana masjid menjadi sarana utama untuk tempat belajar, ibadah, berzikir, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada asrama. Yang ini yang menandakan bahwa pondok pesantren ini belajarnya 24 jam, yang karena harus tinggal di tempat tersebut dan jauh dari orang tua. Yang terakhir ada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Yang belakangan setelah munculnya beberapa model pesantren, ya, kitab-kitab klasik ini mulai memudar dan digantikan dengan kitab-kitab modern. Jadi dia beriringan dengan terjemahan. Pondok pesantren fungsinya sebagai pusat pendidikan dan penyiaran Islam, sebagai pusat pengembangan dakwah, dan pusat lembaga pembinaan moral dan budaya.
Sedangkan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengetahuan agama Islam, sebagai sarana dakwah Islamiyah, di mana pesantren tidak hanya terpusat pada santri saja, namun juga diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren. Dan terakhir, sebagai pencetak generasi muda yang islami dan berakhlakul karimah. Hanya di fungsi sebelumnya tadi, pondok pesantren disebut sebagai pembina moral. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.